Halo Kak, makasih ya udah datang hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Santai juga. aja, nggak usah tegang. Iya, terima kasih juga. Nah, sebelum mulai, aku jelasin sedikit nih. Semua yang kamu ceritakan di sini tuh sifatnya rahasia. Jadi kalau kamu cerita apa aja aman. Oke, baik. Terus Bas. terus kamu juga bebas mau cerita atau enggak. Nggak ada paksaan kok di sini. Baik, terima kasih. Nah, di sini aku juga nggak akan ngejudge kamu. Jadi kamu bisa jujur sejujur-jujurnya. Oke. Nah, kita bakal ngobrol santai aja. Kamu bilang apapun yang muncul di pikiran kamu. Nggak usah saran juga nggak apa. Oke, jadi ini bebas ya? Iya, bebas banget. Bahkan kalau random juga nggak apa-apa kok. Oke, baik. Siap dimulai? Iya, sebenarnya rada deg-degan sih, tapi nggak apa-apa. Wajar sih. Kita pelan-pelan aja. Nah, sebelumnya saya izin video boleh nggak menurut apa kalau saya videoin? Sebenarnya saya nggak mau orang lain tahu soal cerita saya sih, Pak. Jadi kayaknya bisa di private aja. Oh, di private aja. Jadi misalnya kalau suara doang gimana? Boleh. Boleh sih kalau cerita. Kita mulai ya. Iya. Jadi akhir-akhir ini kamu lagi gimana? Jujur lagi capek banget sih. Capeknya lebih ke badan atau capek pikiran? Kayaknya lebih kepikiran karena kayak penuh terus gitu. Penuh. Penuh sama apa aja emangnya? Ya penuh sama tugas, sama deadline, terus juga kayak mikirin masa depan juga. Kalau kamu diam sebentar, yang paling kepikiran tuh apa di pikiran kamu? Deadline sih kayak nggak ada habisnya gitu, selalu ada terus kayak capek mikirinnya. Itu bikin kamu ngerasa apa sih kalau kepikiran deadline seperti itu? Kayak ngerasa dikejar gitu, kayak apa ya, mimpi buruk gitu pokoknya. Dikejar apa? Dikejar sama waktu, sama ekspektasi juga. Ekspektasi. Nah, ekspektasinya tuh dari siapa kok? Ada ekspektasi juga. Sebenarnya sih ekspektasi bisa dari siapa aja, dari orang tua, tapi yang lebih lebih tuh dari diri sendiri juga sih. Kalau ngomong ekspektasi orang tua ya, yang langsung kamu bayangkan itu apa sih? Eh, Pengen banget kalau misalkan aku itu berhasil gitu. Berhasil. Berhasil itu seperti apa sih menurutmu kalau dari pandangan kamu sendiri itu berhasil? Kalau menurut aku sih berhasil itu ya nilainya bagus, bisa lulus cepet, terus kerjanya juga bagus. Nah, kalau nggak sesuai seperti yang kamu sebutkan tadi gimana? Ya artinya gagal. Nah, kalau gagal, kata gagal itu bikin kamu ngerasa apa? Ngerasa takut banget sih. Takut, takut. Yang kamu maksud ini seperti apa? Ya takut, kayak takut nggak dihargai, kayak gitu-gitu. Takut nggak dihargai. Oke, 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 oke. Terus yang kamu takutkan dari kata takut itu apa aja sih? Yang buat kamu kepikiran Kayak takut dibandingin mungkin. dibandingin? Dibandingin sama siapa? Ya sama temen, sama saudara, kayak sama orang lain deh pokoknya. Itu berarti sering kejadian ya di dulu-dulu. Iya, dari kecil malah. Dari kecil. Dulu biasanya emangnya gimana? Ya sering banget sih, kayak kalau gagal gitu selalu dibilang kayak lihat tuh si A kayak gini gini gini, terus si B juga kayak gini gini gitu. Nah, pada saat itu nih, yang kamu rasa apa? Nggak enak banget sih, kayak "Ih, kenapa sih harus dibandingin, kayak kurang banget gitu aku. Kurang di apa? Ya semuanya kalau dibandingin kan berarti ada yang kurang dari diri aku. Lanjut apa yang muncul lagi? Jadi ya karena mungkin dari masa lalu itu juga jadi ke bawah gitu sampai sekarang. Maksudnya? Ya sekarang aku sendiri jadi kayak ngebandingin gitu, ngebandingin diri aku sama orang lain juga. Jadi tanpa orang lain ngomong pun, kamu tetap bandingin diri sendiri. Iya kayak otomatis aja gitu otaknya nge-switch kayak gitu, kayaknya aku beda nih dari orang lain gitu. Nah, biasanya kamu mikir apa sih pas dalam keadaan seperti itu? Iya biasanya kayak ih kenapa sih dia bisa, kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa gitu. Terus lanjut. Terus kayak aku kurang apa sih gitu, kok aku nggak kayak dia, apa sih yang kurang dari aku gitu. Terus. Jadi sampai sampai mikir kayak kayaknya aku nggak cukup deh gitu, masih kurang sempurna gitu. Gak cukup.
Itu sering muncul. Hampir tiap hari sih, apalagi kalau ngerasa beda gitu. Ngerasa Kamu beda. kamu denger itu Kalau kamu dengar itu, rasanya gimana? kayak kayak kosong terus berat. Bisa dijelasin lagi gimana? Yang kamu maksud tuh gimana? Ya kayak aku nih jalan terus tapi nggak pernah ngerasa puas. Itu capek ya. Iya capek banget. Nah, coba kita ambil satu situasi. Misalnya kamu habis ngerjain tugas nih. Iya. Harusnya selesai, kamu malah tetap kepikiran. Kepikiran apa? Ya takut salah, takut kurang bagus. Terus Ya takut dosen gak suka juga. kalau dosen diam, Nah itu makin makin overthinking sih. loh kenapa? Karena aku nggak tahu itu artinya bagus atau enggak. Jadi kamu langsung isi sendiri pendapat kamu gitu. Ya sih, kayaknya ya biasanya langsung negatif aja gitu. Nah, ngomong-ngomong negatif, itu ngingatin kamu ke siapa sih? Sama ayah sih biasanya. Ayah. Coba Iya. ceritain. Iya, kayak ayah tuh kalau kecewa tuh suka diem, Diam yang kamu maksud ini seperti apa? kayak dingin, pokoknya bikin gak nyaman deh. Nah, kalau ayah kamu seperti itu, yang kamu rasa saat itu apa? Rasanya ya bersalah gitu. Sekarang kalau dosen diam, rasanya sama. Sama banget. Jadi kayak keulang ya ke masa lalu. Iya. Saat kejadiannya terulang seperti dulu, apa yang kamu rasakan sekarang? Ya sama sih, kayak suka masih ke bawah-bawah gitu. Yang masa lalu selalu kepikiran. Iya. Capek banget sih jujur sebenarnya. Mungkin kalau aku di posisi kamu pasti capek juga sih. Iya, kayak berat banget gitu rasanya. Kalau sebenarnya kamu capek, ini lagi capek banget nih. Kamu pengennya apa sih? Sebenarnya pengen istirahat aja sih. Tapi kamu istirahat kan? Ya kadang istirahat sih, tapi kadang juga enggak karena kan dikejar Loh. deadline itu. Kenapa? Ya nanti kalau nggak selesai itu kayak ada rasa bersalah gitu. Suara bersalah itu ngomong apa sih ke kamu? Ya kayak kamu itu belum cukup, belum ini itu gitu. Menurut kamu suara bersalah itu siapa yang ngomong? Dari orang tua sih. Kalau ada kesempatan kamu untuk menjawab suara itu, apa yang kamu akan jawab? Udah berusaha, tapi kayak Kamu percaya? ya belum sepenuhnya sih. Gak apa-apa. Ya Kalau kamu ngomong ke diri kalau kamu ngomong ke diri kamu waktu kecil, apa yang kamu akan bicarakan? aku akan bilang kayak udah kamu itu udah cukup kok gitu. Nah, kalau kamu bisa ngomong ke diri kamu waktu kecil, apa yang kamu akan bicarakan? Ya aku akan bilang ke dia kayak udah kok kamu itu udah cukup gitu. Gimana setelah ngomong seperti itu, apa yang kamu rasa? Jadi lebih hangat, tapi sedih juga Sedihnya itu kenapa? Kok bisa rasa sedih? karena aku nggak pernah denger itu dulu. Hari ini kamu udah sampai ke satu pengalaman penting. Iya, aku baru sadar ternyata semua itu bisa disambungin. Dari masa kecil sampai sekarang. Iya. Dan kamu nggak harus langsung berubah kok. Yang penting kamu udah mulai ngerti. Iya, aku ngerasa lebih ringan sih sekarang. Itu bagus. Kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Iya, boleh. Aku mau. Semoga kamu nggak ragu-ragu lagi ke saya. Iya. Makasih ya udah cerita hari ini. Iya, sama-sama. Sampai jumpa Terima kasih di juga. next pertemuan. Baik.
Kissy face, sexy phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts,